Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah biokimia. Untuk tema yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang metabolisme karbohidrat. Jadi nanti kuliahnya ini akan bercerita tentang karbohidrat ini mengalami apa saja di dalam tubuh kita. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Nah, sebelum kita berbicara tentang karbohidrat mengalami apa saja di dalam tubuh kita, ada baiknya kita pahami dulu bahwa di dalam tubuh kita ini ada yang namanya terjadi yang namanya metabolisme. Metabolisme itu apa? Metabolisme itu adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh, khususnya di dalam sel. Ya, perubahan apa saja? Bermacam-macam ya. Nah, metabolisme ini di dalam tubuh kita terbagi lagi menjadi dua. Ya, kategorinya ada dua. Yang pertama itu adalah anabolisme. Anabolisme ini perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita, ya, berupa perubahan molekul dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Contohnya perubahan dari glukosa menjadi glikogen. Glukosa itu adalah zat gula, ya, zat gula sederhana menjadi glikogen. Glikogen itu adalah zat gula juga, tapi berada di dalam otot. Ya, strukturnya lebih kompleks dibandingkan dengan glukosa. Kemudian selanjutnya, selain anabolisme ada yang namanya katabolisme. Katabolisme itu apa? Katabolisme itu kebalikannya dari anabolisme. Kalau anabolisme tadi itu adalah perubahan dari yang sederhana menjadi kompleks, kalau katabolisme kebalikannya, dari yang kompleks menjadi sederhana. Contohnya di situ ada perubahan dari glikogen menjadi glukosa. Lah, kok tadi cuma dibalik? Ya, jadi masing-masing perubahan itu ada syarat keadaannya. Nanti kita akan bahas satu-satu kapan terjadinya. Ya, contoh yang lainnya ada glukosa menjadi CO2 dan H2O ditambah dengan energi. Nah, ini juga ada syaratnya. Kapan terjadinya perubahan dari glukosa menjadi CO2 dan H2O, seperti itu. Nah, kita sudah mulai masuk ke bahasan tentang karbohidrat. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, itu yang terjadi di dalam tubuh kita itu apa saja sih? Nah, yang terjadi dalam tubuh kita itu yang pertama ada yang namanya glikolisis. Ya, glikolisis seperti sesuai dengan namanya, gliko itu adalah zat gula, lisis itu adalah pemecahan. Jadi pemecahan zat gula. Kemudian ada yang namanya glikogenesis. Gliko itu zat gula, genesis itu pembentukan. Jadi ada yang namanya glikogenesis itu artinya pembentukan zat gula, kebalikannya dari glikolisis. Kemudian ada HMP-san, kemudian ada yang namanya penimbunan sebagai lemak, ya. Jadi itu karbohidrat itu punya jalur sendiri. Ketika dia tidak terpakai di dalam tubuh kita, itu kemudian dikemanakan sama tubuh kita, ya. Di situ karbohidrat itu akan ditimbun sebagai lemak. Jadi dia punya jalur berubah, ya, yang tadinya harusnya terbakar untuk menghasilkan energi bagi tubuh kita, cuman karena tidak kepake jadinya dia tertimbun sebagai lemak. Kemudian karbohidrat di sini juga dapat berproses, akhirnya membentuk pirufat. Pirufat ini kemudian diproses lagi untuk menghasilkan asetil koenzim A. Kemudian asetil koenzim A ini nanti akan masuk ke dalam yang namanya siklus asam sitrat. Nah, itu poin-poin yang bisa terjadi pada molekul karbohidrat ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, atau istilahnya terdapat molekul karbohidrat di dalam tubuh kita. Kemudian ada lagi masih terkait dengan karbohidrat. Kalau kita kekurangan molekul karbohidrat di dalam tubuh, apa yang terjadi? Biasanya contoh karena puasa atau karena lapar, belum makan, tidak ada waktu, kuliah pagi misalnya, tapi tidak sempat sarapan, yang ada lapar, apa yang terjadi? Nah, kemungkinannya ada dua. Yang pertama itu adalah glikogenolisis, yang kedua adalah gluconeogenesis. Nanti masing-masing akan kita bahas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan apa
apa yang dapat terjadi pada molekul karbohidrat ketika berada di dalam tubuh kita. Yang pertama dan paling utama dari proses metabolisme karbohidrat itu adalah glikolisis. Ya, glikolisis ini terjadinya di dalam sel, ya, dengan bantuan hormon insulin untuk membawa glukosa ke dalam sel, baru kemudian bisa diproses. Nah, yang di sebelah itu, ya, yang di sebelah sini, nih, nah, ini adalah pathway atau jalur, ya, jalur perubahan dari glukosa. Glukosa ini adalah molekul gula sederhana yang mana ini bentuk paling sederhana yang nanti bakalan diproses dalam tubuh kita, ya. Ini adalah pathway atau jalurnya dari glukosa sampai menjadi pirufat. Nah, glikolisis ini targetnya itu terakhirnya, ya. Tidak perlu terlalu dihafal, mulai dari glukosa, terus dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian jadi apa lagi sampai akhirnya ke pirufat. Tidak usah terlalu dihafal, cuman pesan saya yang harus anak-anak perhatikan ini adalah yang pertama, nah, starting materialnya apa? Ya, perhatikan kalau untuk glikolisis starting materialnya adalah glukosa. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah variabel-variabel terkait energi. Yang pertama ATP, kemudian yang kedua NADH. Ya, di sini ada ATP dan NADH. Kenapa harus diperhatikan? Karena variabel-variabel terkait energi ini nanti yang akan mempengaruhi jumlah energi yang dihasilkan dari proses metabolisme karbohidrat, seperti itu, ya. Jadi perhatikan yang pertama tadi apa, starting materialnya, kemudian yang kedua ini variabel-variabel terkait energi, kemudian yang ketiga target akhirnya apa, ya. Nah, untuk glikolisis di situ targetnya adalah menghasilkan 2 pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Ya, di mana aja? Nih, perhatikan. Nih, starting awalnya adalah glukosa, kemudian targetnya adalah 2 pirufat, kemudian 2 ATP itu di mana? Perhatikan di sini, ATP ada di sini, dan perhatikan juga ketika kita memperhatikan ATP, ya, melihat ATP, memperhatikan ATP, perhatikan juga letak anak panahnya, ya, kemana arah anak panahnya. Kalau di sini ATP-nya anak panahnya ke sini, berarti ini artinya dibutuhkan. Berbeda dengan yang di sini. Perhatikan ATP-nya di sini, anak panahnya di sini. Ini artinya dihasilkan. Beda dengan yang di sini, ya. Ini artinya dibutuhkan, ini dibutuhkan. Kalau yang ini dihasilkan. Dan perhatikan juga jumlahnya. Kalau di sini ATP-nya 1, berarti di sini untuk proses perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat misalnya, itu butuh 1 ATP. Kemudian kalau yang di sini butuh 1 ATP. Kalau yang di sini berarti dihasilkan 2 ATP. Yang di sini dihasilkan 2 ATP. Kalau ini dihasilkan 2 NADH. Perhatikan, ya. Tadi saya sampaikan targetnya adalah menghasilkan 2 pirufat, 2 ATP dan 2 NADH2. Dari mana? Nah, perhatikan, 1 glukosa ini akan menghasilkan 2 pirufat, kemudian 2 ATP itu didapat dari ini 2 ditambah 2, ya, dihasilkan berapa? 4 ATP. Di sini dibutuhkan 2, berarti 4 dikurangi 2. Sisanya atau totalnya itu berarti 2 ATP. Kemudian 2 NADH itu didapat dari sini, dihasilkan dari proses perubahan dihidroksiaseton fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Nih, ya. Sampai sini saya harap sudah paham semua dari mana datangnya 2 pirufat, 2 ATP dan 2 NADH2. Kemudian, apa yang terjadi pada molekul pirufat, ya? Selanjutnya. Nah, selanjutnya yang terjadi pada molekul pirufat itu adalah proses yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Ya, di situ dekarboksilasi oksidatif
targetnya adalah menghasilkan 2 asetil koenzim A dan 2 NADH. Ya, perhatikan di situ ya. Starting materialnya adalah 2 piruvat, kemudian hasilnya adalah asetil koenzim A. Di sini perhatikan di sini yang ada di sini itu untuk 1 molekul piruvat. Kalau di sini ada 2 piruvat, berarti yang dihasilkan adalah 2 asetil koenzim A dan 2 NADH. Sampai sini saya harap anak-anak sudah paham dari mana datangnya 2 asetil koenzim A dan 2 NADH, hasil dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya ya, selanjutnya yang tadi perhatikan. Nah, ini kita besarkan sedikit. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di sebelumnya, dari piruvat menjadi asetil koenzim A. Ini adalah proses dekarboksilasi oksidatif. 1 molekul piruvat menjadi 1 molekul asetil koenzim A dan 1 NADH. Karena tadi ketika glikolisis itu dihasilkan 2 molekul piruvat, otomatis hasil dekarboksilasi oksidatif dikalikan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 2 asetil koenzim A dan 2 NADH. Kemudian selanjutnya asetil koenzim A itu akan masuk ke dalam siklus asam sitrat ya. Siklus asam sitrat fungsinya itu adalah mengoksidasi 2 molekul asetil koenzim A hasil dari dekarboksilasi oksidatif ya. Kemudian targetnya ya, ini yang di samping ini. Nah, ini siklus asam sitrat yang di samping ini juga pesan saya tidak perlu terlalu hafal benar, apalagi strukturnya ya, bikin pusing saja kayaknya. Jadi sekali lagi, ketika melihat siklus ataupun pathway, itu yang perlu diperhatikan adalah yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, starting materialnya apa, kemudian variabel-variabel terkait energinya itu ada apa saja dan berapa jumlahnya, kemudian hasil akhirnya apa ya. Kalau siklus itu berarti nanti dia muter terus seperti itu, tergantung. Kalau misalnya starting materialnya ada terus, berarti dia hanya muter terus, terjadi terus. Tapi kalau yang seperti yang tadi glikolisis itu kan dia bukan siklus, jadi hanya dia ada awalnya ada akhirnya. Kalau siklus ini terjadi terus, hanya saja ada atau tidak starting materialnya. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah starting materialnya apa. Nah, untuk siklus asam sitrat ini starting materialnya itu adalah asetil koenzim A. Kemudian perhatikan di situ sudah saya tuliskan, targetnya adalah menghasilkan 2 ATP, 2 FADH2 dan 6 NADH. Jadi kalau yang tadi di glikolisis itu hanya ada ATP dan NADH, sekarang ada yang namanya FADH2 dan itu termasuk variabel yang terkait dengan energi yang nanti bisa dikonversi menjadi ATP di proses selanjutnya. Oke. Ya, jadi ini boleh kalian pelajari, kalian pahami ceritanya. Siklus asam sitrat ini targetnya adalah menghasilkan 2 ATP, 2 FADH2 dan 6 NADH2. Itu di bagian mana aja sih? Di situ sudah ada semua. Ya. Starting materialnya asetil koenzim A, hasil dekarboksilasi oksidatif, kemudian diproses terus terus nih menghasilkan NADH. Nah, ini bisa dihitung berapa jumlah NADH-nya, kemudian berapa jumlah FADH2-nya ya, dan jumlah ATP-nya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke selanjutnya. Nah, transport elektron. Nah, ini adalah proses selanjutnya dari
siklus asam sitrat ya. Kalau tadi target dari siklus asam sitrat atau biasanya juga disebut siklus Krebs, itu targetnya adalah membentuk ATP, FADH2 dan NADH. Kemudian hasilnya itu masuk ke dalam proses transport elektron. Nah, transport elektron ini intinya ya merubah tadi ya variabel-variabel terkait energi seperti NADH dan FADH2 itu menjadi ATP. Kalau yang udah ATP ya udah biarin aja ATP ya. Nah, kalau yang masih dalam bentuk NADH atau FADH2 itu dirubah menjadi ATP dengan proses ini, yaitu transport elektron. Ini ceritanya gimana sih? Nah, ceritanya bisa dilihat di pathway atau namanya jalur di sebelah kiri ini ya. Di situ ada dua starting material nih ya dari siklus Krebs ya, dalam bentuk NADH ya. Dari hasil siklus Krebs itu tadi kan ada NADH, ada FADH2. Kalau yang NADH-nya ini kalau masuk ke dalam transport elektron, dia ini akan menghasilkan 3 ATP. Perhatikan di sini ATP-nya ada di 1, 2, 3. Ini total satu proses transport elektron untuk satu molekul NADH. Kalau FADH2 gimana? Kalau FADH2 berbeda. Kalau NADH2 itu tadi menghasilkan 3, 1, 2, 3 ATP. Kalau FADH2 hanya 2 ya. Yaitu di sini ATP-nya 1, 2. Yang ini termasuk enggak? Enggak, karena ini dihasilkan dari perubahan NADH ya. Ya, NADH menjadi NAD plus lewat transport elektron seperti itu. Kalau FADH2 yang masuk dia tidak menjadi 3 tapi hanya 2. Jadi setelah itu kalau sudah paham, selanjutnya seharusnya anak-anak nanti sudah bisa merubah ya, menghitung berapa jumlah NADH yang dihasilkan ya, mulai dari glikolisis tadi sampai ke siklus asam sitrat ya, kemudian mengkonversinya menjadi ATP ya, berapa ATP yang dihasilkan dari konversi NADH dan FADH2 selama proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan asam sitrat ya, siklus asam sitrat. Nah, saya harap itu nanti sudah bisa menghitung. Kalau sudah, kita lanjut ke sini. Nah, ya. Glikogenesis. Ini apa sih? Tadi glikogenesis, ada yang namanya glikogenesis, ada yang namanya glikogenolysis. Nah, kalau glikogenesis itu apa? Glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Terjadinya di otot, fungsinya untuk cadangan sumber energi, ya. Nah, di situ kalau di otot itu untuk cadangan sumber energi, kalau terbentuknya di hati atau terjadinya di hati itu cadangan untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Ya, itu glikogenesis. Ini yang bisa terjadi juga terhadap molekul karbohidrat dalam tubuh. Kemudian ada yang namanya glikogenolysis. Itu apa sih? Nah, kalau glikogenolysis itu adalah hidrolisa glikogen menjadi glukosa. Kalau terjadi di otot itu fungsinya untuk mendapatkan energi. Kalau di hati mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Ya. HMP-SAN. Ini apa ya? Kalau HMP-SAN ini adalah jalan lain oksidasi glukosa. Kalau jalan utama oksidasi glukosa itu adalah yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu yang pertama glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus asam sitrat, dan yang terakhir transport elektron. Nah, ada jalur lain
ya. Jalur lain oksidasi glukosa. Ini jalurnya dari mana aja, ya. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu satu persatu. Ini aktif di dalam hati, jaringan lemak, korteks adrenalis, tiroid, eritrosit, testis, dan kelenjar mamai, kelenjar susu, ya. Kemudian aktivitasnya dalam otot rendah. Fungsi dari proses ini, ya, proses metabolisme ini yang pertama itu untuk membentuk NADPH, ya. NADPH seperti kita tahu itu salah satu variabel terkait energi. Jadi intinya oksidasi glukosa itu untuk menghasilkan energi. Tujuan akhirnya, pada akhirnya untuk menghasilkan energi. Nah, di situ yang bisa lewat jalur HMP SAN itu adalah sintesis asam lemak dan sintesis steroid. Ya, ada juga yang lain. Cuma yang paling utama itu sintesis asam lemak, sintesis steroid. Nah, itu kalau ingin terbentuk NADPH dari asam lemak, steroid, dan lain-lain itu lewat jalur HMP SAN. Seperti itu. Kemudian fungsinya selain membentuk NADPH, membentuk pentosa, ya. Itu pada proses sintesis nukleotida, DNA, RNA. Kemudian fungsi selanjutnya untuk membentuk 2 GSH, ya, dari SSG. Seperti itu dengan bantuan NADPH. Nah, tadi ada yang namanya glukogenesis. Kalau ini gluconeogenesis. Bedanya di mana? Ya. Kalau gluconeogenesis ini merupakan pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Ya. Kalau glucogenesis pembentukan glukosa dari karbohidrat. Jadi kita makan makanan yang memang mengandung zat gula, nasi, seperti itu. Itu kalau glucogenesis. Kalau gluconeogenesis ini starting materialnya bukan dari makanan yang mengandung gula, makanan atau minuman yang mengandung zat gula. Lalu dari mana? Ya. Substratnya atau starting materialnya bisa didapat dari satu, laktat. Itu bisa berasal dari otot, ya, ketika kita olahraga dan merasa capek. Nah, itu indikasi terbentuknya asam laktat di dalam tubuh. Nah, asam laktat ini dapat menjadi salah satu starting material proses gluconeogenesis, ya. Kemudian gliserol itu juga bisa jadi starting materialnya, ya. Itu gliserol didapat dari hidrolisis trigliserid, jadi lemak, ya. Makanan-makanan yang mengandung lemak itu ketika terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Nah, gliserol ini dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Itu nanti kita bahas di jalur metabolisme lemak, bagaimana ceritanya si gliserol ini bisa masuk ke dalam jalur metabolisme yang lain. Dalam hal ini adalah jalur metabolismenya karbohidrat, bagaimana ceritanya. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Kemudian apalagi selain laktat, gliserol ada yang namanya asam aminoglikogenik, ya. Asam amino ini berarti dari golongan protein. Ketika kita makan makanan yang mengandung protein dan protein itu mengandung mengikat senyawa gula, ya, asam aminoglikogenik, maka itu senyawa tersebut juga dapat menjadi starting material atau substrat proses gluconeogenesis. Kemudian selanjutnya ada yang namanya propionat. Propionat ini hanya ada pada ruminansia. Jadi hewan-hewan yang memamah biak itu memakan makanan kemudian disimpan untuk nanti dikeluarkan lagi ketika dia memang butuh untuk makan. Jadi kunyah dulu, simpan,
terus bisa dikeluarkan lagi kalau misalnya dia lapar. Jadi nimbun dulu di dalam badannya seperti itu. Ya, itu ada yang namanya asam propionat di dalam tubuh si hewan yang ruminansia seperti itu, ya. Nah, propionat ini dapat menjadi substrat proses gluconeogenesis juga. Ya. Kemudian metabolisme galaktosa. Metabolisme galaktosa ini juga dapat menghasilkan glukosa, ya. Galaktosa ini salah satu senyawa gula, ya, senyawa yang lebih kompleks. Nah, itu bisa menjadi galaktosa itu bisa menjadi starting material juga untuk proses gluconeogenesis. Oke. Baik, materi dari saya cukup sekian, ya. Yang paling krusial atau yang paling penting inti dari metabolisme karbohidrat itu adalah yang paling harus dipahami betul itu adalah jalur utama metabolismenya, ya. Kalau yang tadi ada glukogenesis, ya, ada yang namanya gluconeogenesis, itu hanya tambahan saja. Yang harus dipahami betul-betul, yang harus dipahami benar-benar itu adalah jalur utamanya, yaitu yang pertama glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidatif, kemudian yang ketiga itu adalah siklus asam sitrat, kemudian yang keempat transport elektron, ya. Itu harap dipahami betul-betul, karena metabolisme karbohidrat tidak akan terlepas dari itu, karena memang itu jalur utamanya. Baik, materi dari saya hari ini begitu saja. Silahkan kalau ada yang ditanyakan disampaikan lewat komen di grup atau di classroom tempat kita belajar. Baik, selamat memahami kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.